Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada pagi hari yang berbahagia ini, hari Ahad, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1435 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 November 2013, kita berkumpul di ruangan yang semoga diberkahi oleh Allah ini, baik yang bapak-bapak di Masjid Al-Bayan dan ibu-ibu yang di sana, di salah satu tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang mendengar apa yang disampaikan, yang akan disampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu dari apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan ini, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, menjalani ketetapan yang telah dipastikan oleh Allah, yaitu umur, hidup. Kehidupan yang Allah berikan kepada kita, dia akan berjalan, dia akan bertambah atau akan selalu melakukan perjalanannya, kita sadari ataupun tidak kita sadari, karena siang dan malam selalu berganti. Waktu setiap detik-detik jam akan mengantarkan kita kepada penghujung ketetapan pasti yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu ajal kita. Maka berbahagialah mereka-mereka yang mempergunakan umurnya untuk menyediakan persiapan menghadapi Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan berhadapan langsung dengan pencipta kita. Kapan itu? Ketika umur dunia ini sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihancurkan. Kemudian Allah ganti dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Ketika itulah kita berjumpa dan bertemu dengan Allah, pencipta kita, yang telah kita pergunakan semua pemberiannya, mulai tubuh kita yang Allah beri
nyawa yang Allah beri, umur yang Allah beri, semua kebutuhan kita di dunia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan lalu Allah akan meminta pertanggungjawaban. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, waktu antara jam 9 saat ini lebih 20 menit sampai nanti waktu yang ditetapkan tetap akan berlalu. Kita isi dengan kebaikan atau tidak, dia akan berjalan. Kita pasti akan bertemu dengan salat zuhur hari ini bila Allah panjangkan umur kita. Tetapi kesempatan saat ini ketika kita berkumpul dan tidak ada satupun yang memaksa kita untuk datang ke sini. Tidak ada yang memaksa. Hanya sebatas undangan untuk mengejar kebaikan. Pemberitahuan bahwasanya akan ada perniagaan akhirat. Ada bazar-bazar ukhrawi, bazar-bazar surgawi yang akan dibentangkan di salah satu tempat di permukaan bumi ini, yaitu di tempat kita sekarang berkumpul. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, ini bila mana kita menyadari, maka betapa berbahagianya kita pada saat ini. Hari Ahad merupakan hari kesempatan bagi kebanyakan orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyimpan atau tidak ada nilai-nilai persediaan, bahkan merupakan bumerang, tabungan petaka yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semata-mata taufik dari Allah, semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Saya yang datang, semua yang datang, karena hampir semuanya bukan penduduk di sini. Kita datang diundang oleh keimanan, kita hadir dipanggil oleh ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari saya, antum dan antunna, saudara-saudariku, kita ikhlaskan niat, karena inilah yang membedakan antara kita yang hadir saat ini. Antara kita yang hadir saat ini, yang membedakan antara kita adalah keikhlasan kita. Bagaimana kita berharap waktu yang kita lalui pagi hari ini benar-benar Allah berkahi, Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Karena kita tidak akan ada pembagian hadiah, tidak akan ada pembagian uang dan harta di penghujung pertemuan kita ini. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang membuat hati kita semakin dekat dengan Allah, terbuka di hadapan kita hamparan yang sangat luas bagi kita untuk bisa mengenal apa yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, sehingga kita bisa melakukannya, dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita jauhi. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan kita setelah beberapa waktu kita tidak sempat bertemu karena memang kita hidup di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak yang kita inginkan, betapa banyak yang kita rencanakan, betapa banyak yang kita impikan. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak atau tidaklah kehendak kalian itu yang berlaku, tetapi kehendak Allah lah yang berlaku dan yang menjadi kenyataan. Maka apapun yang kita rencanakan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ini kemudahan dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kita rencanakan hari ini kita bertemu, alhamdulillah Allah permudahkan, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul, untuk menyatukan niat, menyatukan keinginan kita hanya mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, sudah kita mulai beberapa pertemuan di waktu yang lalu. Di waktu-waktu yang lalu perbincangan kita seputar permasalahan akhlak sebenarnya, permasalahan akhlak Islami, dan juga bisa masuk ke dalamnya permasalahan adab, karena ada perbedaan
antara adab dengan akhlak. Nanti akan kita jelaskan di awal pertemuan kita ini. Kita mungkin sudah 1 atau 2 pertemuan sama-sama menyingkap, karena memang agama kita agama yang menyeluruh. Agama kita agama yang tidak menyisakan satupun kebaikan kecuali telah diberikan pelajaran, telah diberikannya kepada kita pengetahuan, telah menganjurkan kita. Tidak ada satupun yang dinilai oleh manusia itu sebuah kebaikan kecuali Islam telah mendahulunya, telah diajarkan oleh Islam. Walau bagaimanapun hasil pemikiran orang-orang yang bijak, dari orang-orang yang bijaksana di zaman ini, Islam telah mendahulunya. Islam telah mengantarkan mereka ke sana, karena Islam adalah agama yang sempurna. Maka ketika kita belajar akidah, karena memang ini yang dititik tolakkan perintah Allah kepada kita untuk meletakkan bangunan Islam di atas akidah yang benar, di atas keyakinan yang lurus. Dan ini yang penting, keimanan kepada Allah, keyakinan yang benar terhadap apa-apa yang diwajibkan kita untuk meyakini. Ini adalah pondasi, maka kita letakkan di atas segala-galanya. Ialah skala prioritas kita. Makanya ini merupakan tugas utama para nabi dan rasul. Aqidah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, adalah tugas utama para nabi dan rasul. Karena akidah bila tidak benar, maka walau bagaimanapun akhlak dan adab mulia tetap tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan pengaruh untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah yang benar merupakan tujuan penciptaan manusia, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu. Sebaik apapun, semulia apapun, sebagus apapun muamalah orang-orang yang kafir, maka ini tidak ada sedikit pun nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini ketika menyampaikan kepada kita tentang orang-orang musyrikin, bahwasanya mereka tidaklah pantas untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, yang mana mereka mempersaksikan di saat itu pula kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada gunanya mereka memakmurkan masjid Allah, membangun rumah-rumah Allah, ketika mereka mengingkari dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, inilah merupakan pusat perhatian para juru dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama para nabi dan rasul. Bukankah Allah yang menegaskan kepada kita di dalam surah An-Nahl, Allah berfirman, laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang ditugaskan untuk menyeru, agar mereka menyeru kepada umat-umat mereka supaya mereka mengibadati Allah semata. An i'budullah, ibadahilah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, yaitu semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, inilah tugas utama para rasul. Kenapa? Karena yang masuk surga itu adalah orang yang berakidah yang benar. Yang dimasukkan ke surga oleh Allah adalah orang-orang yang berakidah lurus, beribadah hanya kepada Allah. Dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya siapapun orangnya yang berbuat syirik, ketika akidah tidak lurus, ketika akidah yang benar tidak diketahui, maka Allah mengancam dengan ayat ini, barang siapa yang berbuat syirik,
faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya pelaku syirik surga. Diharamkan oleh Allah surga, berarti memang surga itu dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang yang berakidah yang benar. Haram bagi mereka surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak satu pun penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik, yang berbuat zalim. Subhanallah. Inilah yang membuat kita terpisah. Inilah sebelumnya yang membuat para nabi dibenci oleh umat-umatnya. Inilah yang membuat Nabi Nuh berpisah dengan anaknya. Inilah yang membuat Nabi Nuh berpisah dengan istrinya, berpisah dengan karib kerabatnya, dengan semua sanak pemilihnya yang tidak menerima dakwah ini. Padahal bayangkan sudah ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, tetapi memang inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini pula saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, yang memisahkan antara Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim alaihi salam Imamul Hunafa, pemimpin dan penghulu orang yang hanif, yang lurus, yang berpisah dengan bapaknya. Yang memisahkan mereka adalah akidah yang benar. Ketika Nabi Ibrahim sebagai orang yang paling lurus beribadah kepada Allah, dialah sebagai simbol ketauhidan. Dia adalah simbol ketauhidan dalam dakwahnya kepada umatnya, simbol dari akidah yang benar. Allah bahkan mengatakan dalam Al-Quran, Inna Ibrahima kana ummatan. Inna Ibrahima kana ummah. Allah umpamakan Nabi Ibrahim dengan kesendiriannya, dengan kekuatan akidah dan agama serta iman yang lurus yang ia bawa, bagaikan satu umat yang utuh. Subhanallah. Jadi orang yang bertauhid adalah orang yang kuat. Orang yang bertauhid adalah orang yang tegar. Makanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kashfus Syubuhat mengatakan satu orang yang awam, satu orang awam dari orang yang muwahhid yang berada di atas akidah yang benar, mampu untuk mengalahkan ratusan bahkan ribuan orang-orang musyrikin, walau bagaimanapun keilmuannya, karena memang mereka kokoh, kuat, tegar dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhawifunaka billadzina min duni, mereka menakut-nakutimu hai Muhammad dengan tentara, dengan kekuatan-kekuatan orang-orang kafir. Tetapi apa yang harus engkau takuti ketika Allah bersamamu? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan ketenangan, menghibur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah juga, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Subhanallah. Inilah akidah yang benar. Ketika apapun yang diisukan, apapun yang dikhawatirkan, orang yang bertauhid benar kepada Allah, tidak ada yang dia khawatirkan. Tidak dia khawatirkan menyempitnya atau berkurangnya rezeki karena ketauhidan dan keimanan kepada Allah. Tidak dikhawatirkan apapun yang akan menimpa ketika dia tegak di atas akidah yang benar. Inilah yang dipercontohkan oleh orang-orang terdahulu dari para nabi dan rasul. Ini pula yang telah dipercontohkan oleh pengikut-pengikut para nabi dan rasul. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah, tampak dalam kehidupan mereka keimanan yang kuat. Bayangkan, mereka lah yang mempelajari dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah peperangan, Rasulullah SAW beristirahat di bawah sebuah pohon
dengan keletihan yang ia rasakan. Berbaring di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba datang seorang dari tentara musuh yang telah menghunus pedangnya, menghunuskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghunuskan pedangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu? Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, inilah keimanan, inilah aqidah yang benar yang telah terhunjam ke dalam permukaan bumi, yang memunculkan pohon yang tidak tergoyahkan oleh badai apapun juga. Rasulullah SAW ketika ditanya, takutkah engkau kepadaku? Kata orang ini, Rasulullah SAW tidak merasakan kekhawatiran sedikit pun. Kemudian orang tadi bertanya lagi, kalau kamu tidak takut, siapa yang bisa menyelamatkan engkau sekarang ini? Siapa yang bisa menyelamatkan sehingga engkau tidak takut? Rasulullah SAW mengatakan, yang menyelamatkanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, keimanan kepada Allah ini yang mengatakan, ketika dia mengatakan yang menjagaku adalah Allah, akibatnya apa? Akibatnya orang tadi menggigil ketakutan karena kekuatan keimanan, hawa keimanan yang keluar dari ucapan tersebut. Yang menyelamatkanku adalah Allah, yang menjagaku adalah Allah. Ini yang membuat dia gemetar karena dia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjatuhlah pedangnya. Kemudian pedangnya diambil oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW menanyakan persis dengan pertanyaan orang ini kepada Nabi. Takutkah engkau kepadaku? Orang sudah menggigil, bagaimana tidak takut? Kemudian, siapa yang menyelamatkan engkau dariku? Ketika Rasulullah SAW menghunuskan pula pedang tadi kepadanya, maka orang tadi menjawab, tidak ada satupun juga. Lalu Rasulullah SAW memaafkannya, kemudian menyuruh dia pergi. Subhanallah, ini pula yang keluar ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di Gua Thur, mengkhawatirkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawatir dengan jiwa Nabi. Ia tidak memikirkan dirinya. Dia tidak memikirkan apakah dia akan korban, dia akan tewas. Yang dia khawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Abu Bakar Siddiq berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau nadhara ahaduhum ila rijlihi la absarana." Kalaulah ada satu saja dari mereka yang sudah berada di pintu goa, melihat ke kakinya, karena goa mengarah ke dalam, artinya ke bawah. Kalau satu saja yang melihat ke bawah kakinya, maka pasti mereka akan mengetahui keberadaan kita. Subhanallah, ini perhitungan manusiawi. Ini adalah perkiraan dan dugaan-dugaan manusiawi. Tetapi ketika keimanan kepada Allah yang menentukan, Rasulullah SAW mengatakan kepada saudaranya ini, sahabatnya ini, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, karena Allah bersama kita. Kebersamaan Allah lah yang membuat Nabi sampai ke Gua Hira. Bukankah Nabi SAW di rumahnya sudah dikepung oleh pemuda-pemuda perkasa, terhunus di pedangnya, di tangannya pedang-pedang yang tajam, yang telah berkeinginan keras untuk membunuh semuanya, bukan satu orang, semuanya mesti memukul Nabi dengan pedangnya. Mereka tidak ada satupun yang mengantuk, tidak ada satupun pula yang tertidur. Mereka melihat, mereka terjaga, tetapi Allah yang bersama Nabi SAW. Beliau keluar dari rumahnya seperti keluar seseorang dari rumahnya, di pagi hari, di siang hari, di malam hari, dengan penuh kepercayaan diri. Rasulullah SAW tahu bahwasanya mereka ada di luar rumah. Allah telah memberitahukan mereka telah mengepung rumahnya. Nabi sudah mendengar gerak-gerik, kasak kusuk mereka di luar. Tetapi Rasulullah SAW buka pintu, seakan-akan tidak ada orang satupun juga. Keluar Nabi, mereka matanya terbuka, tetapi yang mencipta mata, yang membuat mata itu tidak bisa melihat. Faja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun.
Subhanallah. Kamilah yang menjadikan penghalang di depan mereka, di belakang mereka, sehingga mata mereka yang terbuka itu tidak bisa melihat. Terhalangi. Apa yang menghalangi? Allah yang membuat sesuatu yang menghalangi pandangan mereka sehingga tidak bisa melihat Nabi SAW. Inilah keimanan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam kehidupan ini kita mesti tanamkan akidah sebagaimana Rasulullah SAW menanamkannya kepada para sahabatnya. Bukankah Nabi telah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang masih remaja, yang masih berumur muda, belasan tahun umurnya, ketika ia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, apabila engkau meminta, jangan minta kepada orang tuamu. Begitulah kira-kira artinya. Ini Nabi menanamkan bagaimana dari usia dini keyakinan kepada Allah adalah segala-galanya mesti kita tanamkan. Rasulullah SAW yang mengatakan begitu. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa ungkapan yang mesti kamu tanamkan dalam jiwamu. Apa itu ya Rasulullah? Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, apapun yang engkau pinta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketergantungan kepada Allah ditanamkan oleh Rasulullah SAW dari usia dini. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta bantuan, pertolongan, maka jangan minta pertolongan kepada siapa-siapa. Mintalah pertolongan kepada Allah, Zat yang maha kaya, yang maha sempurna, yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Allahu Akbar. Karena kalau kita mulai berharap, curhat, menyampaikan keluh kesah kita kepada manusia, apa yang kita dapatkan dari manusia? Dia mungkin hanya sebatas pendengar setia. Dia hanya bisa mengangguk-ngangguk saja. Kalaupun bisa dia menyulurkan bantuannya kepada kita, apakah semua yang ia miliki ia berikan kepada kita? Nah, apakah semua yang kita butuhkan kita dapatkan darinya? Walau sedermawan apapun juga, manusia ini pasti ketika kita meminta lebih, dia pasti akan berkenyit, akan mulai bertambah kerut di keningnya. Inilah manusia. Kenapa kita mesti berkeluh kesah, melaporkan kesempitan hidup kita kepada manusia? Yang kita laporkan adalah perbuatan Allah, karena semua ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan kita sempit, Allah yang melapangkan rezeki kita, Allah pula yang memberikan kita kesembuhan, Allah pula yang memberikan kita penyakit. Lalu kita laporkan kepada manusia perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka idza sta'anta fasta'in billah. Mulailah mengadu kepada Allah. Karena Allah yang menentukan, Allah yang tahu kebutuhan kita. Walau kita mungkin kelu lisan kita untuk mengungkapkannya, tetapi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah tahu kadar kebutuhan dan hajat kita. Maka laporlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'anta fasta'in billah. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi akidah perlu kita tanamkan, perlu kita pelajari, perlu menghiasi kajian-kajian kita. Karena inilah yang akan menentukan baik atau tidaknya, diterima atau tidaknya oleh Allah akhlak dan adab kita.